Kehampaan itu terdistorsi dan hancur. Ruang di area tempat mereka bertarung saat ini runtuh dengan cepat, bahkan memicu badai kehampaan. Pada saat ini hutan belantara abadi tampaknya memiliki spiritualitas. Daripada mengatakan bahwa ruang itu telah rusak, itu lebih seperti semua orang dimuntahkan oleh hutan belantara abadi. Tentu saja itu juga termasuk kuil pemburu dewa dan sang ratu. Mereka semua dalam kehampaan. Dan ketika mereka berbalik, mereka menyadari bahwa mereka semua telah meninggalkan hutan belantara abadi. Mereka tahu bahwa tidak mengherankan jika pertempuran tingkat ini menghancurkan ruang. Oleh karena itu hutan belantara abadi secara langsung memindahkan mereka di kehampaan. Dan lebih baik kehilangan sebagian ruang daripada menghancurkan seluruh hutan belantara abadi. Adapun kehampaan itu sendiri, bahkan jika itu akan runtuh, itu tidak akan pernah hancur. Setelah semua energi dilepaskan, kehampaan akan tetap menjadi kehampaan. Tetapi pertempuran yang kuat pasti akan memicu badai kehampaan yang mengerikan. Pada saat ini setelah satu monster Void Taisu dihancurkan, Xing Hui dan kelompoknya berdiri di atas monster Void Taisu lainnya. Ada kemarahan dalam wajahnya. Ini merupakan pertama kalinya dia kehilangan monster Void Taisu sejak memasuki alam Xuanyin. Dengan begitu kekuatan tempur di pihak Taisu akan menurun. Tetapi Xing Hui tidak berniat mundur. Sebaliknya dia masih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Pandangannya tertuju pada sang ratu di samping Suci. Apakah dia adalah Ratu Chen Xiaoyan yang legendaris itu? Ucap Xing Hui. Pertanyaan ini tidak mendapatkan feedback yang baik dari sang ratu. Dia bahkan tidak menolehnya. Dan ekspresi wajah sang ratu masih acuh tak acuh. Sungguh kecantikan yang sombong, ucap Xing Hui mengerutkan keningnya. Xing Hui tidak mengenakan armor wajah, sehingga dapat dilihat bahwa ekspresinya saat ini tidak baik. Xing Hui tidak gentar, seolah-olah semuanya masih di bawah kendalinya. Sesaat kemudian beberapa titik cahaya muncul di kehampaan gelap di belakangnya. Melihat titik cahaya itu, mata Zuji sedikit menyipit. Titik cahaya biru itu bergerak dengan kecepatan tercepat. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa titik cahaya itu menuju ke arah mereka. Sesaat kemudian ekspresi Zuji langsung berubah. Firasat buruk muncul secara spontan. Setelah titik cahaya biru itu terus mendekat, baru kemudian terlihat bahwa semuanya adalah mata dari monster Void Taisu. Melihat sekeliling ada 7 atau 8 monster Void Taisu. Dan di punggung monster Void Taisu ini ada sosok yang berdiri secara mengesankan. Baru pada saat inilah Zuji mengerti mengapa Xing Hui masih menunjukkan ekspresi tenang bahkan setelah kehilangan satu Void Taisu. Rupanya dukungan mereka datang lagi berkelompok. Jelas hari ini mereka berencana untuk menghancurkan tempat ini serta kuil pemburu dewa. Sial, Taisu masih mendapatkan dukungan, ucap Zuji mengutuk marah. Sudah sangat sulit untuk berurusan dengan 10.000 orang tadi. Jika ada dukungan lagi, maka ratusan ribu orang di kuil pemburu dewa bisa mati di sini. Ratusan ribu orang sudah merupakan fondasi kuil pemburu dewa. Begitu dihancurkan, maka kuil pemburu dewa pasti akan menurun. Zuji juga tidak menyangka bahwa situasinya akan menjadi sangat tidak terkendali. Tapi untungnya hanya avatarnya yang pergi ke sini. Dan sosok aslinya yang berada di kuil pemburu dewa sudah membuat beberapa persiapan. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah melestarikan fondasi kuil pemburu dewa jika terjadi keadaan darurat. Sang Ratu, apa yang harus aku lakukan sekarang? Ucap Zuji. Dalam hal ini Zuji hanya bisa mengharapkan bantuan dari Sang Ratu. Tetapi ketika dia berbalik untuk mencari Sang Ratu, sontak saja dia hampir menangis darah. Ratu pergi lagi. Di udara saat ini tidak jauh darinya 9 monster void sudah berbaris. Barisan ini benar-benar menghancurkan mental kuil pemburu dewa. Kamu dan Sang Ratu telah bersekongkol menjebak Taisuku. Kalian sekelompok sampah sudah sangat merajalela. Sekarang bersiaplah untuk menerima kemarahan dari Taisu. Ucap Xing Hui akhirnya berbicara dengan marah. Suaranya bergema di kehampaan. 9 monster Taisu perlahan-lahan membuka mulut besar mereka. Dan energi di mulut besar mereka berkumpul dengan panik. Pada saat ini formasi awan mata langit telah meredup setelah kehilangan kendali dari Sang Ratu. Zuji hanya bisa menggertakkan giginya. Dalam situasi ini terlihat jelas bahwa Sang Ratu tidak dapat diandalkan. Zuji membentuk segel tangan dengan marah.
mendapatkan kembali kendali atas formasi awan mata langit dan formasi besar naik lagi. Formasi awan mata langit adalah satu-satunya cara untuk memblokir serangan Taisu. Semuanya, pertempuran ini akan menjadi kelangsungan hidup kuil pemburu dewa. Ayo berjuang bersama, ucap Zuchi dengan suara dalam. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar teriakan yang tak terhitung jumlahnya. Semua kekuatan untuk menjalankan formasi besar berasal dari ratusan ribu pasukan di kuil pemburu dewa. Zuchi telah bertarung melawan monster Void Taisu. Kekuatan satu monster Void saja bukanlah masalah kecil, apalagi ada 9 dari mereka saat ini. Bahkan jika dapat diblokir akan ada harga yang sangat mahal untuk kuil pemburu dewa. Oleh karena itu Zuchi mulai mengumpulkan energi dengan gila-gilaan. Formasi awan mata langit memancarkan cahaya keemasan di kehampaan, dan rune misterius terus berkedip. Beberapa eksistensi elit keabadian secara aktif melepaskan kekuatan mereka dan bergegas menuju formasi. Bahkan ada beberapa tentara yang terbang langsung ke udara tanpa ragu-ragu, dan dengan tegas bergegas ke formasi. Mereka langsung meledak menjadi kabut darah, mengorbankan hidup mereka untuk kuil pemburu dewa. Mereka tidak ragu untuk kelangsungan hidup kuil pemburu dewa. Mungkin kuil pemburu dewa telah menyelamatkan mereka dan memberi mereka kehidupan kedua. Jadi ketika kuil pemburu dewa dalam krisis, mereka akan memberikan hidup mereka tanpa ragu-ragu. Ini adalah perang berdarah dan kejam. Untuk bertahan hidup semua orang harus berkorban. Sesaat kemudian 9 monster void memuntahkan sinar yang penuh dengan kekuatan penghancur ekstrim dan menyapu ratusan ribu orang di kuil pemburu dewa. Ingin menghancurkan kuil pemburu dewaku dan bahkan ingin menempati alam Xuanyinku. Percaya atau tidak, kami kuil pemburu dewa akan melayani anjing dari dunia luar seperti kalian sampai akhir. Ucap Zuchi juga meledak dengan amarah yang mengerikan. Apa yang dia lakukan saat ini bukan karena dia percaya pada sang ratu. Setidaknya dia tidak cukup buruk untuk mengkhianati dunianya sendiri. Karakter seperti itu sebenarnya ada di hatinya. Itu bukan kebetulan. Karena darahnya mengalir dari Zuzang, orang yang menyelamatkan rakyat jelata dengan segala cara. Zuchi adalah sepotong roh dunia yang ditinggalkan oleh Zuzang. Secara alami temperamen Zuzang masih melekat di tulangnya. Segel tangan Zuchi bergerak dengan cepat. Kecepatan formasi awan mata langit semakin cepat. Di sisi lain 9 berkas cahaya juga datang bersiul. Pada saat yang sama Zuchi tiba-tiba melambaikan lengan jubahnya. Awan mata langit yang dibungkus dengan energi kuat berubah menjadi sepotong cahaya keemasan dan menyelimuti semua orang. 9 berkas cahaya bertabrakan dengan cahaya kemasannya, dan energi yang kuat meletus dalam kehampaan. Tetapi ini adalah kehampaan. Tidak akan ada adegan fragmentasi ruang. Hanya saja kehampaan semakin terdistorsi. Jika mencapai batasnya, maka energi yang terakumulasi akan membentuk badai kehampaan. Momen ini bukanlah sesuatu yang akan dipertimbangkan oleh kedua belah pihak. Saat 9 sinar cahaya bertabrakan dengan cahaya kemasan, setengah dari cahaya kemasan padam. Dan 9 sinar cahaya itu masih sangat kuat. Seolah-olah masih sulit bagi formasi awan mata langit untuk melawannya. Kita harus memblokirnya, teriak Zuchi lagi. Begitu kata-kata itu jatuh, sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang mengorbankan hidup mereka dengan tegas. Konfrontasi antara kekuatan semacam ini sebenarnya bergantung pada energi siapa yang lebih agung di antara kedua pihak. Sumber energi dan kekuatan abadi dari kerugian kuil pemburu dewa saat ini tidak terukur. Setelah banyak pengorbanan dari banyak orang, kuil pemburu dewa akhirnya dapat memblokir serangan 9 monster Void Taisu, yang merupakan bukti sukses di posisi pertama di antara kekuatan di alam Xuanyin. Xinghui sebagai pemimpin Taisu juga memfokuskan mata mereka dan sedikit mengerutkan kening. Jelas dia tidak berpikir bahwa kuil pemburu dewa dapat menahan pukulan yang menghancurkan. Pengorbanan hebat yang ditunjukkan oleh kuil pemburu dewa berada di luar imajinasi pasukan Taisu. Mereka tidak menyangka kuil pemburu dewa dapat menanggungnya, dan bahkan dapat bertahan begitu lama. Namun 9 sinar cahaya tidak berniat berhenti. Itu terus membombardir cahaya kemasan yang jatuh dari formasi awan mata langit. Begitu cahaya kemasan padam, maka 9 sinar akan menembus ratusan ribu orang di kuil pemburu dewa. Formasi awan mata langit adalah penghalang hidup mereka.
Dan Zuchi bahkan lebih sadar bahwa serangan semacam itu akan menghabiskan banyak biaya untuk kedua belah pihak dan tidak mungkin menggunakannya untuk kedua kalinya. Selama dia bisa menahan serangan seperti itu, maka dia akan bisa memasuki pertempuran kelompok. Dengan cara ini bukan tidak mungkin ratusan ribu pasukan di kuil pemburu dewa membalikan keadaan. Meskipun tragis, setidaknya masih ada kesempatan bertarung. Tidak dimusnahkan di bawah serangan yang begitu tak tertahankan. Suara gemuruh tidak ada habisnya. Dan kuil pemburu dewa juga banyak mengkonsumsi sumber dogi. Sudah luar biasa untuk dapat menahan serangan 9 monster Void Taisu. Dan mereka dapat bertahan selama setengah batang dupa. Tapi tampaknya Taisu berkepala 9 masih lebih kuat. Cahaya kemasan awan mata langit dengan cepat runtuh dan menghilang. Menurut kecepatan ini, formasi awan mata langit akan dikalahkan sepenuhnya dalam waktu tertentu. Zuchi menggertakkan giginya. Situasinya sangat buruk. Sekali pertahanan formasi awan mata langit dipatahkan, dia pasti akan menderita kerugian besar. Tapi saat ini dia tidak punya cara lain. Taisu memang terlalu kuat. Sangat kuat sehingga dia bahkan hampir tertipu oleh keberadaannya yang relatif tersembunyi. Awalnya dia pikir sang ratu yang bangkit kembali akan menjadi lawan terkuatnya. Namun dia tidak menyangka bahwa Taisu yang tersembunyi di alam Xuanyin adalah lawan yang sebenarnya. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga menakutkan. Dahi Zuchi ditutupi dengan keringat dingin. Cahaya kemasan dengan cepat menghilang. Dan formasi awan mata langit telah mencapai batas ketahanannya. Setelah cahaya kemasan menghilang, 9 sinar cahaya penuh dengan kekuatan penghancur menyapu ratusan ribu orang di kuil pemburu dewa. Ratusan ribu orang di kuil pemburu dewa juga menunjukkan ketakutan. Tapi saat ini tidak ada tempat untuk mundur. Dan satu-satunya penghalang mereka telah dilewati. Semuanya, aku Zuchi benar-benar minta maaf untuk semua orang. Ucap Zuchi mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia tidak punya cara lagi menyelamatkan pasukannya. Setiap orang telah mencoba yang terbaik untuk menyumbangkan kekuatan mereka. Namun mereka masih tidak cocok untuk melawan 9 monster Taisu. Alam Xuanyin masih menggunakan taktik kerumunan. Tetapi Taisu jelas jauh di depan dalam hal ini. Ia menggunakan teknologi Minghe kuno untuk mengubah binatang buas menjadi monster pembunuh. Ada celah besar di antara keduanya. Sebelum ini Zuchi tidak pernah merasa Taisu bisa menjadi ancaman nyata. Inilah mengapa dia tertipu. Cahaya kemasan terakhir dari awan mata langit menghilang. Dan 9 sinar cahaya tidak berhenti untuk membombardir ratusan ribu orang di kuil pemburu dewa. Formasi awan mata langit yang dikendalikan oleh Zuchi juga bergetar. Seolah-olah telah menerima dampak hebat dan sepertinya akan runtuh. Apakah ini juga bagian dari rencana sang ratu? Gumam Zuchi dengan suara rendah. Tapi sudah terlambat untuk peduli tentang hal ini sekarang. Mata Zuchi memerah melihat ratusan ribu pasukan di kuil pemburu dewa akan binasa dalam 9 sinar dewa Taisu. Dia tidak tahu cara lain apa yang bisa digunakan untuk menyelamatkan kuil pemburu dewa. Sepertinya tidak ada cara untuk menolaknya sekarang. Keputusasaan menyelimuti orang-orang di kuil pemburu dewa. Melihat 9 sinar cahaya datang, mereka hanya bisa menerima nasib mereka. Tepat ketika 9 cahaya menghancurkan formasi mata langit terakhir, dan pada saat sinar cahaya hendak menyapu kerumunan, tiba-tiba saja formasi awan mata langit di udara meledak dengan cahaya yang sangat menyilaukan. Formasi awan mata langit yang semula redup tampaknya dihidupkan kembali dan mulai beroperasi. Zuchi mengangkat kepalanya dengan sedikit linglung. Ini karena bukan dia yang mengendalikan formasi awan mata langit. Cahaya keemasan dari formasi mata langit yang hilang melesat turun lagi. Tiba-tiba menghalangi 9 sinar yang akan menyapu semua orang. 9 berkas cahaya diblokir lagi. Dan semua sosok di atas monster Void Taisu langsung terkejut. Mereka mengira akan menyaksikan ratusan ribu orang di kuil pemburu dewa berubah menjadi abu terbang di saat berikutnya. Tetapi tampaknya hal-hal itu kontraproduktif. Perubahan mendadak ini mengejutkan kedua belah pihak. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke sisi lain. Di pintu masuk kehampaan bengkok dari hutan belantara abadi terlihat monster besar secara bertahap muncul. Saat monster besar itu muncul, mata Xinghui tiba-tiba menyusut. Ini karena monster besar yang muncul dari hutan belantara abadi bukanlah sesuatu yang lain. Itu juga salah satu monster void milik Taisu.
Namun saat ini ada dua sosok yang berdiri di atas monster void Taisu. Setelah melihat dengan hati-hati, baru kemudian mereka menyadari bahwa sosok itu adalah sang ratu yang baru saja menghilang. Tetapi saat ini di samping sang ratu ada juga sosok lainnya berdiri dengan tangan di belakang. Sosok itu mengenakan armor dewa palsu yang sama dengan mereka. Tapi dia tidak menggunakan penutup pelindung kepala. Dan secara langsung memperlihatkan wajahnya. Itu adalah monster void Taisu yang terluka. Tapi melihatnya sekarang sepertinya dia baik-baik saja. Biarkan dia kembali ke tim. Ucap Xinghui segera memanggil monster void Taisu dari kejauhan. Tapi monster void Taisu tidak bergerak ke arah mereka. Sebaliknya menanggapinya dengan membuka mulutnya yang besar. Energi mulai mengembun dan arahnya secara mengejutkan diarahkan ke Taisu. Seberkas cahaya tersapu keluar dari mulutnya. Itu membombardir barisan 9 monster void Taisu. Semua orang di pihak Taisu tiba-tiba terkejut. Bahkan mata Xinghui sedikit menyusut. Mereka tidak tahu mengapa satu monster void yang baru saja muncul tidak menuruti panggilan mereka dan justru menyerang ke arah mereka. Hal ini tidak masuk akal. Tidak mungkin bagi monster void Taisu untuk mengkhianati mereka. Tapi sekarang faktanya seperti itu. Monster void Taisu benar-benar di luar kendali. Sama sekali tidak mematuhi panggilan mereka dan malah menyerangnya. Memikirkan ini semua mata langsung tertuju pada sosok yang berdiri di punggungnya. Apa-apaan ini? Dia mengenakan armor dewa palsu. Mungkin ada pengkhianat pada Taisu kita. Ucap terkejut pria Taisu. Taisu tidak memiliki pengkhianat. Jika dia berani berkhianat, maka kehendaknya akan musnah dalam sekejap. Aku khawatir dia bukan Taisu kita. Jawab Xinghui. Bukan Taisu? Lalu bagaimana menjelaskan tentang armor dewa palsu di tubuhnya? Mungkinkah dia mengerti bagaimana menggunakan armor dewa palsu dan mengambilnya dari membunuh Taisu kita? Bahkan jika demikian, garis keturunannya pasti akan ditolak dan tidak dapat menggunakannya sama sekali. Ucap para Taisu itu menjadi gempar. Semua orang di atas monster void mulai berdiskusi satu demi satu. Melihat pemandangan di depannya, tidak ada yang bisa menjelaskan secara akurat. Tidak ada yang percaya bahwa monster void Taisu akan menyerang mereka. Apa yang membuat mereka lebih sulit dipercaya adalah bahwa ada seseorang yang mengenakan armor dewa palsu. Yang tidak tahu apakah itu orangnya sendiri atau pengkhianat. Atau orang lain telah menemukan cara untuk memecahkannya dan kemudian berhasil menggunakan armor dewa palsu. Namun baik itu yang pertama atau yang terakhir, itu tidak dapat diterima oleh pasukan Taisu. Karena ini adalah aturan bagi mereka dari dunia Taisu yang tidak dapat diubah. Mereka sangat yakin bahwa tidak akan ada pengkhianat di Taisu. Dan bahkan lebih tidak mungkin bagi orang luar yang bukan dari darah Taisu untuk bisa menggunakan armor dewa palsu. Melihat monster void tidak jauh dari sana, ada dua sosok berdiri di atasnya. Salah satunya adalah sang ratu. Dan yang lainnya adalah Xiaoyan yang terlihat persis seperti Zuchi. Xiaoyan mengenakan armor dewa palsu. Matanya acuh tak acuh. Ketika Zuchi memandang Xiaoyan, dia tampaknya memiliki perasaan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Xiaoyan juga merasakan tatapan Zuchi dan menatapnya. Mata keduanya bertabrakan dalam kehampaan. Dan rasa takdir yang tak bisa dijelaskan muncul di hati mereka. Seolah-olah mereka langsung cocok dan mengenal satu sama lain. Tampak seperti dua daun yang tumbuh di pohon. Tapi Xiaoyan segera mengalihkan pandangannya. Dia melihat 9 monster Taisu di kejauhan. Sudah cukup kalian para bajingan luar membuat kehancuran. Karena semuanya dikirim ke sini, maka aku akan menerima semuanya. Ucap Xiaoyan mengangkat telapak tangannya. Saat berikutnya salah satu dari 9 monster void bergetar dengan keras. Dan tiba-tiba menghentikan sinar yang memancar. Tubuh besarnya mulai kabur. Adegan ini segera membuat semua orang di atasnya bangun dengan keras. Lalu bergegas menuju monster void terdekat. Untuk sesaat semua orang Taisu tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya bisa melihat monster void perlahan menghilang. Ini sangat aneh. Mereka belum pernah melihat pemandangan seaneh ini sebelumnya. Itu membuat mereka merasa seperti ada semut yang tak terhitung jumlahnya merayapi kulit kepala. Jika semua orang tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan percaya itu nyata. Bagaimana monster void Taisu yang begitu besar bisa menghilang begitu saja? Sialan, apa yang terjadi?
Ucap Xinghui juga berteriak tanpa sadar. Dengan munculnya sang ratu dan Xiaoyan, hal-hal yang terjadi tampaknya berada di luar pemahaman mereka. Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton Nova sampai akhir. Sampai jumpa.